Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahmana Diva. Di sini saya akan mengenai bagaimana sih cara merumuskan sebuah perjanjian internasional. Sebelum kita membahas hal tersebut, mungkin kita perlu mengetahui apa sih itu perjanjian internasional. Oke, yang pertama, pengertian perjanjian internasional menurut Mohtar Kusuma Atmaja yaitu sebuah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan sebuah akibat-akibat hukum tertentu. Selanjutnya terdapat ada pengertian lagi mengenai perjanjian internasional, yaitu pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1969, yang artinya perjanjian internasional ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh negara dalam bentuk tertulis yang diatur oleh hukum internasional, apakah diumumkan dalam satu instrumen atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan apa saja namun yang dipakai untuk itu. Oke, mungkin kita akan langsung membahas mengenai bagaimana cara merumuskan sebuah perjanjian internasional. Terdapat dua pendapat mengenai tahapan perumusan perjanjian internasional, yaitu ada 2 tahapan dan yang kedua ada 3 tahapan. Nah, di sini mungkin kita akan membahas mengenai 2 tahapan perumusan perjanjian internasional ya teman-teman. Oke, tahapan yang pertama itu adalah tahapan perundingan atau negotiation. Dan tahapan yang kedua itu adalah tahapan penandatanganan atau signature. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan perundingan. Tahapan dibagi menjadi beberapa bagian lagi teman-teman. Yang pertama ada pendekatan formal juga informal. Nah, pendekatan formal dan informal ini dilakukan yaitu dengan mengadakan pertemuan sebelum melakukan sebuah perjanjian. Gunanya digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan sebelum membentuk sebuah perjanjian itu sendiri. Selanjutnya, setelah mencapai sebuah kesepakatan dilanjutkan ke langkah informal, yaitu yang kedua adalah penunjukan wakil-wakil dari setiap negara. Nah, untuk substansi delegasi yang diperlukan itu menyesuaikan ya teman-teman. Nah, dalam hal ini delegasi memiliki sebuah kuasa penuh untuk melakukan sebuah perjanjian dan untuk melakukan sebuah perjanjian internasional ini. Kuasa penuh ini juga disebut sebagai full powers. Nah, gunanya apa sih? Full powers ini tuh sebagai bukti bahwa orang tersebut atau orang yang bersangkutan ini adalah wakil yang sah dari negaranya dalam perundingan atau konferensi untuk merumuskan sebuah perjanjian internasional, dan juga apabila melakukan sebuah tindakan lain yang dipandang perlu atau dalam kaitannya dengan perjanjian yang dirumuskan. Jadi seorang delegasi ini atau wakil dari sebuah negara ini memiliki kuasa penuh untuk melakukan atau mengambil tindakan apa dalam sebuah perjanjian internasional, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada tahapan tindakan penerimaan naskah perjanjian atau adoption of the text. Nah, dalam penerimaan ini tuh menunjukkan bahwa para pihak tuh sudah berhasil mencapai sebuah kesepakatan dalam hal naskah perjanjian, atau meskipun belum merupakan kesepakatan final ya teman-teman. Nah, penerimaan atau pengabdosian naskah ini tuh berdasarkan persetujuan dari delegasi pihak yang bersangkutan dalam melakukan sebuah perjanjian internasional. Nah, untuk yang kedua yaitu tahapan penandatangan atau signature. Nah, dalam hal ini merupakan sebuah pengautentikasian naskah atau suatu pernyataan formal dari negara-negara peserta konferensi.